Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid fid dunya waddin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang amaliyah-amaliyah dalam kehidupan sehari-hari dan dakwah-dakwah Islamiyah. Tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada para subscriber dan para penonton setia dari channel Media Edukasi dan Dakwah. Teriring doa jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki yang seluas-luasnya kepada sahabat-sahabat sekalian. Dimudahkan dalam cari rezekinya, dimudahkan di dalam urusan apapun, dan dimudahkan di dalam mencari nafkahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, jika video ini melewati beranda di sahabat sekalian, ini bukan sebuah kebetulan. Ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sahabat sekalian kedepannya akan diperbaiki rezekinya, akan diperbaiki keuangannya, akan diperbaiki kehidupannya, dan akan diperbaiki rumah tangganya, serta akan diperbaiki iman dan takwanya. Oleh sebab itu jangan di skip, jangan di scroll, silakan tonton sampai selesai, kemudian amalkan ya dengan tulus ikhlas. Insya Allah sahabat sekalian, ketika mengamalkan ini maka kita akan mendapatkan rezeki yang melimpah ruah, akan mendapatkan uang yang tidak pernah kita duga-duga ya. Kemudian semua hajat akan terkabul. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini kembali ingin sharing atau berbagi dengan sahabat sekalian, yaitu amalan pendek namun sangat mustajab, yaitu amalan inna fatahna laka fathan mubina, yang fadilahnya pertama untuk kerezekian, rezekinya lancar, halal dan berkah. Siapa yang mengamalkan inna fatahna laka fathan mubina, maka akan mendapatkan rezeki dari berbagai arah ya. akan didatangkan rezeki dari berbagai arah. Yang kedua, jika sahabat sekalian mentok, tidak punya uang sama sekali, kepepet, maka akan mendapatkan uang dengan yang tidak pernah diduga-duga, yang tidak pernah disangka-sangka. Jika sahabat sekalian terlilit hutang, maka hutangnya akan segera lunas, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sahabat sekalian banyak masalah ya, baik masalah rumah tangga, masalah apapun ya, ketika menzikirkan ini inna fatahna laka fathan mubina ini, maka akan dimudahkan segala urusannya ya. Nah, oleh sebab itu sahabat sekalian ya, bagaimana tata caranya untuk menghafalkan ini sahabat sekalian ya? Ini yang pertama, ada syaratnya. Syaratnya apa sahabat sekalian? Syaratnya yang pertama adalah perbaiki sholat ya. Perbaiki sholat ya. Barang siapa yang memperbaiki sholatnya, maka akan diperbaiki rezekinya, akan diperbaiki keuangannya, akan diperbaiki rumah tangganya, akan diperbaiki kehidupannya. Maka perbaiki sholat. Yang kedua, perbanyak sholawat sahabat sekalian ya. Memperbanyak sholawat itu akan dibukakan rezeki dari segala arah ya. Akan dibukakan rezeki segala arah. Oleh sebab itu jangan lupa selalu membaca sholawat ya. Karena apa sahabat sekalian? Bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri dan para malaikat itu bersolawat. Apalagi kita yang menanti syafaatnya di yaumil akhir ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman ya, bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan panggillah dengan panggilan penghormatan ya. Itulah
bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka perbanyak selawat. Yang ketiga perbanyak sedekah ya. Lakukan sedekah ya, baik itu sedekah subuh atau sedekah apapun. Sedekah subuh walaupun hanya Rp2.000, lakukan sedekah subuh setiap hari. Dan yang berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua, muliakan orang tua ya. Apapun dasarnya, apapun hadisnya, apapun itu ya, kalau sudah berkaitan dengan orang tua, siapapun anaknya yang berbakti kepada orang tua, maka insya Allah akan dilancarkan rezekinya. Itu yang terakhir adalah senantiasa bersyukur. Berapapun yang kita dapat ya, senantiasa bersyukur. Kita syukuri saja ya. Kenapa? Janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innadzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat itu. Nah, barang siapa yang kufur nikmat, maka siksaku sangat pedih. Nah itu sahabat sekalian, ternyata ketika kita kufur nikmat, siksanya sangat pedih. Dan ketika kita bersyukur atas nikmat Allah itu, berapapun yang kita dapatkan, itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sahabat sekalian, tata cara untuk mengamalkan ya zikir inna fatahna laka fatham mubina ini ya. Ini sahabat sekalian silakan diwirid, didawamkan ya. Setiap selesai sholat fardu ya. Setiap selesai sholat fardu sebanyak 100 kali ya. Kemudian bangun sepertiga malam. Bangun sepertiga malam, sholat tahajud, sholat hajat, lalu bacakan inna fatahna laka fatham mubina sebanyak 1000 kali ya. 1000 kali. Pagi itu banyak ya. Ketika kita bangun sepertiga malam, lakukan zikir ini sebanyak 1000 kali ya. Nah tata caranya sahabat sekalian, yang pertama ya, kita tentu bersuci, berwudu dulu ya. Berwudu dulu, kemudian niat kita ingin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama baca syahadat 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Perbaharui iman kita. Perbaharui iman kita. Semakin baru iman kita, semakin kuat, semakin tajam ya doa kita ya. Yang kedua, baca istighfar ya. Baca istighfar astagfirullahaladzim 100 kali ya. Kenapa mesti harus baca istighfar? Karena kita setiap hari itu tentu banyak dosa. Baik dosa lewat mata, telinga, ya, kaki, tangan, dan seterusnya ya. Orang yang banyak dosa, dosanya numpuk, maka doanya akan tertolak. Oleh sebab itu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketiga, baca surah Al-Fatihah 3 kali, kemudian baca sholawat Nabi 3 kali ya. Habis itu sahabat sekalian baca inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna laka fatham mubina. Bacanya diresapi dari dalam hati, seolah-olah kita sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya keluar dari lisan sudah. Yang penting cukup sekian, cukup dengan 100 kali, tidak. Tapi diresapi bagaimana kita seolah-olah sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian itu akan betul-betul mustajab ya. Akan betul-betul direspon oleh Subhanahu wa taala ketimbang yang hanya dengan mulut saja ya. Maka lakukan betul-betul dengan istiqomah ya, tidak hanya di mulut tapi betul-betul curhatan sahabat sekalian melalui la ilaha inna fatahna laka fatham mubina ya. Ini dibaca terus sebanyak 100 kali setiap selesai sholat fardu ya. Nah sahabat sekalian, tentu ya sahabat sekalian ketika mengamalkan ini harus betul-betul yakin seyakin-yakinnya bahwa sahabat sekalian akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidak yakin ya, harus yakin seyakin-yakinnya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat hambanya itu sesuai dengan prasangka hambanya ya. Kalau hambanya yakin maka cepat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hambanya tidak yakin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan? Sedangkan hambanya sendiri tidak yakin ya. Oleh sebab itu harus seyakin-yakinnya akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan rezeki yang melimpah ruah ya. Harus seyakin-yakinnya. Nah, sahabat sekalian, maka dengan ini amalan inna fatahna laka fatham mubina ini saya jasakan kepada sahabat-sahabat sekalian.
Bagi sahabat sekalian yang ingin mengamalkan, silakan ucapkan qabil tu ijazah di kolom komentar ya. Jangan lupa bagikan share video ini kepada sahabat yang lain agar sahabat sekalian juga mendapatkan pahala jariah dari video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.